Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah luar biasa. Maka ayahanda ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang Maulid Nabi, ini peringatan Maulid Nabi tidak bakal bicara tentang politik, betul? Kalau bicara tentang Maulid Nabi, kita sering mengatakan bahwa cinta sama Nabi itu cinta, sayang sama Nabi sayang, berkorban untuk Nabi berkorban. Tapi hakikat Maulid yang sesungguhnya kita tidak akan mengambil satu makningan, karena inti daripada Maulid cerita tentang sejarahnya. Tentunya ada kandungannya. Bagaimana dengan sholatnya Rasulullah perlu kita contoh, betul? Bukan cuma ceritanya saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat seperti aku melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Itu ada dalam peringatan Maulid Nabi. Kemudian bangunlah keluarga seperti aku membangun keluarga. Dari semua hadis sahih, dari kutubus sittah, dari Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, bahkan Mustafa Imam Ahmad, dikumpulkan hadis tentang keromantisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cinta. Bagaimana beliau dalam cinta, sampai dikatakan oleh seorang orang Arab mengatakan, la taqru qalban nisa inna yakun 'indaka alfan min al-haqa'iq mahabbah. Jangan pernah mengetuk hati seorang perempuan kalau Anda tidak memiliki seorang cinta. Itu menggambarkan indahnya Rasulullah. 14 hadis dikumpulkan, semua cerita tentang romantisme Nabi. 14 hadis dikumpulkan, semua cerita tentang indahnya Rasulullah dalam cinta. Maka romantis Nabi dan cinta, episode cintanya adalah juga bagian daripada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana beliau bergaul dengan para sahabat Nabi. Siapa sih yang tidak mengenal Muhammad? Kalau kawan segan kepada Nabi, kalau musuh segan kepada Nabi, bahkan takut kepada Nabi. Kenapa? Bukan karena kayanya Rasulullah, bukan karena anak konglomerat, bukan karena martabatnya yang sangat tinggi, bukan karena hartanya yang luar biasa, tapi mereka segan kepada Nabi karena akhlak yang dicontohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang luar biasa yang tidak pernah ditemukan di alam dunia, tidak pernah ditemukan di alam semesta. Kenapakah demikian? Karena kelahiran Muhammad bukan produk dadakan. Kelahiran Muhammad bukan handphone abal-abal. Kelahiran Muhammad bukan produk instan. Kelahiran Muhammad direncanakan dari dunia sebelum Allah Ta'ala ciptakan. Maka itulah yang dinamakan dengan nur asal segala kejadian, sumber segala penciptaan saudara. Surga gak bakal pernah ada surga kalau bukan karena Muhammad. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Muhammad. Manusia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Muhammad. Indonesia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Muhammad. Maka saudara kaum muslimin, setelah Adam Allah Ta'ala ciptakan, satu perintah kepada Nabi Adam dalam kitab Durratul Nasihin, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati ini pohon, fatakuna minadh dhalimin, kalian akan menjadi orang zalim, termakan. Kenapa? Karena perjanjian Allah dalam kontraknya dengan para malaikat akan diciptakan manusia sebagai khalifah. Ini asbab. Setelah dijadikan dari Adam alaihi salatu wassalam, surga, siapa sih yang meragukan keindahan surga? Betul. Kalau dalam bahasa Arabnya jannatun, kalau bahasa Inggrisnya adalah paradise, kalau bahasa Cina nya cinciciong ancacibang cincin. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Sama bu, saya juga nggak paham. Surga siapa sih yang meragukan keindahannya? Dalam kitab Mawaid al-Usfuriyah, karena Habib Abdurrahman al-Usfuri mengatakan bahwa surga mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Segala sesuatu yang tidak akan pernah ditengok oleh mata dalam semesta, tidak akan pernah terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam insting batin feeling sekalipun, itu bukanlah surga saudara kaum muslimin. Namun surga terasa sepi. Surga itu nggak ada indah-indahnya. Surga itu nggak nyaman dalam hati Nabi Adam. Kenapa? Karena tidak ada pendamping yang dinamakan dengan Hawa. Maka melihat ada dua ekor unggas sedang pacaran, timbul kecemburuan jelas dalam hati Nabi Adam. Munajat sama Allah, minta Tuhanku, unggas aja bisa punya cinta, mobil aja punya gandengan, karena istilahnya begitu ya. Masa saya nggak punya gandengan ya Allah? Baik, kalau itu yang Anda minta, maka silahkan Anda terbaring. Diambil satu rusuk yang posisi dan tempatnya sebelah kiri, yang dalam bahasa hadisnya adalah akwaj bengkok. Maka diambillah tulang rusuk itu, dijadikanlah sebagai perempuan. Maka perempuan adalah manusia kedua yang kalau dalam bahasa Ibraninya sebagai mengatakan Hawwa'u, itu adalah makhluk kedua saudara kaum muslimin. Coba baca kitab Al-Munjid, coba baca kitab Fiqhul Arabiyyah saudara kaum muslimin. Diciptakan
begitu terbangun dan apa tulang rusuk yang bengkok, maka sifat dan falsafah kehidupan seorang perempuan itu bengkok. In tuqimuhu kasartahu wa in takhallaitahu fa'aqwaj abada. Kalau kamu paksakan untuk meluruskan seorang perempuan akan patah, betul. Tapi kalau Anda biarkan akan bengkok untuk selamanya, susah hadapi seorang perempuan seorang kaum muslim, betul. Makanya begitu terbangun Nabi Adam melihat ada sosok yang sangat indah luar biasa. Dia melihat seorang perempuan yang rambutnya bergelombang hitam mayang seperti ombak lautan, alis mata yang aduhai seperti semut hitam berjalan. Dilihat bodi ibarat gitar Spanyol, tinggi semampai luar biasa, sehingga tak terduga pasti sengaja ingin rasanya memilikinya. Begitu akan disentuh oleh Nabi Adam, Allah katakan dilihat boleh dipegang jangan, dilihat boleh dipegang jangan. Terus bagaimana yang Allah lakukan akan memilikinya? Anda harus dinikahkan. Baik, nikahkan saya sekarang. Anda harus siapin mahar mas kawin. Apa maksud mahar mas kawin? Bacakan selawat 10 kali dalam satu nafas. Maka Muhammad juga lah yang disebutkan namanya saking indahnya saudara kaum muslimin. Ini supaya apa? Kita cerita supaya cinta makin mekar kepada Nabi, betul? Kita cerita supaya cinta makin kuat kepada Rasulullah, karena hanya cintalah yang bisa memasukkan kita dalam surga yang ada di dalam Allah. Ini yang pertama. Makhluk pertama, kalau kembali ke episode sebelumnya, gak ada yang diciptakan kecuali yang bernama Qalam. Qalam itu adalah tukang tulis segala takdir di Lauhul Mahfuz. Dunia belum ada, malaikat belum tercipta, semua belum ada alam semesta. Qalam yang pertama Allah Ta'ala tuliskan. Perintah pertama kepada Qalam, ya Qalam tuliskan la ilaha illallah. Qalam tulis sam'an wa ta'atan labbaika wa sa'adaika ya Allah, la ilaha illallah. Begitu selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bertanya dengan hati yang getar dan getir kepada Allah, siapa itu Muhammad ya Allah? Kata Allah, diam dan tutup mulutmu, jangan pernah bertanya siapakah Muhammad itu. Tapi kalau Anda ingin tahu, karena Muhammadlah engkau memberikan, karena Muhammadlah semua aku ciptakan. Laulahu ma khalaqtu kullan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu samawati wal ardi jami'an. Kalau bukan karena Muhammad, dunia semuanya tidak akan pernah diciptakan, saudara. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, cinta punya alasan untuk condong kepada Nabi. Perjalanan waktu, begitu mereka memakan buah khuldi ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, maka mereka Allah Ta'ala pisahkan sebagai hukuman dan peringatan. Di mana Nabi Adam diimpian sebuah kampung yang bernama Sarmajid. Siti Hawa Allah Ta'ala turunkan di Jeddah alias Jeddah, 200 tahun namanya. Satu riwayat mengatakan 40 tahun namanya. Kemudian Allah Ta'ala pertemukan di sebuah bukit kecil yang menjadi bukti kerinduan dan cinta. Taj Mahal pertama dunia, bukan Taj Mahal India, tapi Jabal Rahmah di padang Arafah. Setelah Allah Ta'ala ampunkan di Ulul Azam, ketika berdoa Rabbana zalamna anfusana, tapi ternyata investigasi para ahli sejarah bukan karena Rabbana zalamnanya, tapi karena dia mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah bertanya, mengapa engkau tahu tentang Muhammad? Tuhanku, saat kau jadikan aku, pertama kali saya buka mataku, yang terlambang di pintu surga adalah namamu dengan nama dia si Muhammad. Hatiku berpikir, tak mungkinlah sebuah nama digandingkan denganmu kecuali karena dia adalah merupakan kekasihku. Tak mungkin sebuah nama disandingkan dengan namamu kecuali dia adalah orang yang sangat kau cintai ya Allah. Maka ku sebut namamu demi untuk mendapatkan cintamu. Maka rumus cinta mengatakan, kalau Anda tak dapat menemukan cinta seorang putri, maka masukilah cinta seorang ibunya. Kenapa? Karena ibu pasti akan dicintai putrinya. Betul? Itu diajarkan saudara kaum muslimin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah. Berjalan waktu dengan turunnya Nabi Adam alaihi salatu wasallam, Nur Muhammad sudah Allah Ta'ala angkat ke atas dunia lewat sulbu Nabi Adam. Lewat sulbu Nabi Adam turun kepada Habil. Habil meninggal dunia, dipindahkan kepada seorang nabi yang bernama Nabi Sis. Kita ketahui bahwa dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, bahwa umur Nabi Adam itu 930 tahun.
Nabi Nuh itu 950 tahun, Nabi Idris itu 430 tahun, saudara, ya kan? Nabi Sis itu lebih daripada umurnya 1000 tahun. Setelah Habil Allah Ta'ala cabut nyawanya karena pembunuhan dengan Qabil. Sedih yang luar biasa kepada Adam alaihi salatu wassalam, sehingga ziarah, menjaga kuburnya, menjaga makamnya lebih dari 100 tahun sambil menangis. Andai ditampung air matanya akan mampu menenggelamkan. Kenapa Nabi Adam sedih? Bukan karena kehilangan, karena dia tahu dipertemukan adalah untuk dipisahkan, tapi yang dia tangiskan adalah karena ada tulang sulbu Habil itu ada di tulang sulbunya Nur Muhammad sebagai pelanjut sejarah dan penyambung generasi-generasi sesudahnya. Tangisannya Allah Ta'ala jawab, dilahirkan seorang manusia yang persis seperti Habil, bernama adalah Nabi Sis alaihi salatu wassalam. Maka terjawab kerinduan dia, terhapus air mata dia, luluhlah kesedihannya, sebab Nur Muhammad sudah dipindahkan kepada seorang nabi yang bernama Nabi Sis, yang fisiknya khulqun wa khuluqihi, fisiknya dan akhlaknya persis seperti Habil yang telah meninggal dunia. Maka terhapuslah kesedihan dan kegundahan batinnya. Sedihnya Adam bukan karena perpisahan, karena pertemuan dan perpisahan adalah jodoh dan tidak bisa dipisahkan, namun karena penyelamatan Nur Muhammad yang ada pada tulang sulbu Habil alaihi salatu wassalam. Saudara, lanjut saudara, pindah lagi yang namanya Gaidan atau Nur Muhammad kepada sulbu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berdakwah ribuan tahun, mengajak manusia ke jalan Tuhan. Memang tak gampang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tuh. Kalau mengajak manusia ke jalan Tuhan tidak segampang mengajak manusia ke jalan setan, betul. Ngajak ke jalan Allah itu gak gampang Pak, fitnahnya banyak, orang kerikil tajam luar biasa menusuk. Tapi kalau ngajak ke jalan setan gampang, gak usah diajak, datang sendiri ke orangnya, betul. Benar gak? Pengajian susah untuk bertahan, dangdutan luar biasa ini, betul gak? Ngobrol tentang agama pantat jadi panas Pak, tapi kalau ngobrol tentang bank keliling kuat 2 jam 3 jam, betul. Ini saudara, kenapa mengajak manusia ke jalan Tuhan itu gak gampang. Fitnah kejadian dari zaman dahulu kaya ayah Allah. Maka Nabi Nuh berdakwah, ternyata yang beriman hanya sedikit. Membangun tantangan dakwah, menjanjikan bukanlah surga, menjanjikan bukanlah maksudnya keasikan dan keindahan, ya kan? Ini yang dijalani oleh Rasulullah, sehingga saking dikitnya orang beriman, kelelahan muncul dalam hatinya. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengatakan, innal qalba tamannu kama tamannu al-jasad. Hati itu juga capek seperti badan kita yang capek. Mulai kelelahan dalam dakwahnya, yang ngikut ekor cuma sedikit saja, sehingga Nabi Nuh pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Baiklah Nuh, tangisan dan doa dikabulkan, dunia akan saya topankan, akan saya banjir bandangkan. Dibangun sebuah perahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Logika bicara dengan perahu buatan yang tradisional dan biasa saja, sementara dunia sedang Allah Ta'ala kiamatkan, tidak mungkin bisa melabur, betul. Tidak mungkin bisa selamat, betul. Tidak mungkin bisa nyaman di atasnya, akan terombang ambing semua Allah Ta'ala tenggelamkan. Tapi karena bukan hebatnya Nabi Nuh, bukan luar biasanya Nabi Nuh, tapi sebab di sulbu Nabi Nuh ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Pindah lagi ayah ibunda yang dimuliakan Allah. Kita meningkat cerita, kalau kita ceritakan malah kita luar biasa, seminggu belum selesai. Ke sulbu Ibrahim alaihi salatu wasallam, menikah dengan Sarah, tahun demi tahun berganti tahun, puluhan tahun namanya. Ternyata gak ada generasi, gak ada keturunan, betul. Sampai kesedihan muncul dalam hati Ibrahim. Kenapa? Sebab pada tulang sulbu Ibrahim ada Nur Muhammad. Kalau sampai gak ada generasinya, gak ada anaknya, maka kegelisahan dan kesedihan muncul dalam batinnya. Berjalan waktu, sehingga Sarah dibawa ke negeri Mesir, diberikan hadiah satu yang bernama Hajar. Betul. Hajar pun dinikahi Ibrahim. Setelah dinikahi Hajar Ibrahim, maka lahirlah seorang anak yang bernama Ismail, yang tadinya cinta 50-50, yang tadinya cinta justice bagi dua, yang tadinya cinta ada keadilannya. Tapi setelah punya anak, mulailah terkikis rasa cinta kepada Sarah dan ikut rasa, sehingga Sarah berkata kepada Ibrahim, duhai abang Anda,
Duhai suamiku tercinta, dulu satu bantal kita bagi dua, satu piring kita berdua, satu suap kita berdua. Dulu cinta bahkan dunia milik kita berdua. Semenjak kedatangan Sarah, semenjak kedatangan Hajar, yang terasa untukku perhatian kasih sayang mulai terkikis. Maka ibu-ibu nggak mau dimadu itu dari zaman dahulu, Pak. Betul itu, karena susah, ya kan? Susah hati untuk dibagi-bagi, betul nggak? Sama dengan ketika Qais mengatakan kepada Laila, wahai Laila, qultu uhibbuka mithla hubbi Qais. Wahai Laila, aku katakan kepadamu cintaku dengan sepenuh hatiku, maka please terimalah cintaku dengan hatiku. Laila menjawab, saya tidak bisa menerima cintamu dengan hatiku. Kenapa? Sebab aku sudah tidak punya hati. Nah, hatimu kemana? Hatiku telah kau curi sejak pandangan pertama. Ayo, luar biasa, saudara. Betul. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau begitu kita ramai, saya kasih pilihan kepada kamu, wahai suamiku. Aku yang pergi atau Hajar yang pergi. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku atau dia yang kau bawa jauh dari sisiku. Bawa jauh dari sisiku. Maka perjalanan kisah, betul. Kenapa Ibrahim bawa Siti Hajar ke sebuah bumi yang dahulu tidak ada namanya? Dalam Al-Quran, ardu ghairu zi zar'in, negeri yang tidak punya tumbuh-tumbuhan, yang tidak punya teman sahabat, yang tidak anak naik tolang, bukit-bukit bebatuan. Saudara kaum muslimin, kalau cerita Mekah, saya lebih hafal daripada cerita Bogor, Pak. Sebab saya termasuk BTL Batak Tembak langsung. Di benak saya 10 tahun, Pak. Masa muda saya habiskan di sana. Gangnya insya Allah pejam mata saya bisa hafal semua tuh. Tapi Bogor insya Allah juga kesasar. Serius. Ayahanda ibu yang dimuliakan Allah, saudara kaum muslimin, mengapa harus ke Mekah dibawa oleh Ibrahim? Kan bisa aja ke Mesir, bisa ke Jordan, bisa ke negeri lain yang ramai, yang ada temannya, ada tumbuhan, saudara. Sebab penyelamatan gaiden yang bernama dengan Nur Muhammad, Lauhul Mahfuz, sudah dituliskan oleh kalam bahwa jika bakal dilahirkan seorang manusia, tempat kelahirannya adalah negeri Makkahul Mukarramah, yang di sana ada Ka'batul Musyarrafah. Mau tidak mau, suka tidak suka, demek peta yang dipakai adalah, transportnya adalah, supirnya adalah, drivernya adalah Jibril alaihi salatu wassalam, dibawa dengan penuh paksa ke sebuah tempat yang bernama Ardu Ghairu Zi Zar'in, negeri yang belum ada tumbuh-tumbuhan. Ya ada ibu yang diberikan Allah. Logika nolak, Pak. Otak tak menerima. Ya, hati itu nggak mungkin bisa memahaminya. Kenapa harus pindah ke sana? Tapi Allah yang menjadi sutradara. Ibrahim dan Hajar hanya seorang aktor dan aktris, hanya seorang pemain. Allah bawa, Allah antarkan lewat Jibril alaihi salatu wassalam, singgah di sebuah tempat yang betapa sepi dan sunyi, sampai Hajar menangis, wahai suamiku, ini kalian menjadi tempat tinggal kami? Betul. Mana teman dan sahabat kami? Gak ada. Terus bagaimana? Menjadikan engkau kepada sang pemilik cinta laki-laki, sehingga ditinggalkan dengan perbekalan yang tidak ada, tidak ada juga yang dimuliakan Allah. Saat Ibrahim berangkat, matanya tidak menoleh ke belakang. Maka Bapak Ibu, kalau pengen tinggalin keluarga, baca kitab Al-Adabul Musyarraf karangan Sayyid Ahmad As-Saghaf. Kalau ente takut rindu, Pak, jangan lihat ke belakang keluarga Anda, karena itu akan meninggalkan kerinduan yang terdalam buat Anda. Begitu Anda berangkat, langsung aja. Jangan lihat kaca spion kalau pakai mobil, Bapak. Itu diajarkan dalam sejarah. Kita lihat ada berbicara karena Sayyid Ahmad As-Saghaf, saudara kaum muslimin. Ibrahim berangkat sambil menangis. Hajar berkata, jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Kalau dibahasakan pakai bahasa kita, betul gak? Kalau dibahasakan maksudnya, tapi bukan bahasa sejarah. Dijawab Ibrahim sambil jalan, ku titipkan kepadamu. Itu lagunya oleh Sultan Sudir, Pak, orang Medan, orang Mandailing. Saudara kaum muslimin, ternyata keadaan pun semakin meluat. Kalau kata Pak Jokowi, ya, semakin memusingkan, semakin komplikasi. Persiapan habis, Pak. Minum mulai ludes, mulai naik ke satu bukit yang bernama Sofa. Menatap ke bawah, ada nggak orang yang lewat di lembah? Ternyata nggak ada. Berlari kemana nggak ada, kosong kelompok.
Jalan lagi ke Sokat kosong juga sampai 7 kali. Lahirlah yang dinamakan dengan sa'yun, lari-lari kecil dalam pelaksanaan ibadah haji. Makanya haji itu perjalanan Ibrahim. Makanya haji itu dapat jelas kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada semerihan kota Mina, ada lontar karena datangnya syaitan laknatullah, ada hukum di Arafah pertemuan Adam dan Hawa, ada sa'i saudara kaum muslimin. Bukankah itu ketika cari air oleh Hajar? Maka setelah 7 kali putus asa pun mulai menghantam jiwa Siti Hajar. Dalam keputusasaan Allah Ta'ala menjawab talisannya. Apa itu talisannya? Kullu syai'in muyassar lima khuliqa lahu. Ketika Anda ditakdirkan untuk jadi orang kaya, usaha apapun yang Anda pernah pasti akan gampang dari dunia. Betul. Tapi kalau tidak ada takdir jadi orang kaya, usaha apapun kita buka, seberapapun modal kita, maka jalan ke depan akan buntu semuanya. Betul. Sekarang pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu kita jadi orang kaya orang miskin. Mudah-mudahan jadi orang kaya, ya kan? Saudara kaum muslimin tentu subhanallah. Dengan hentakan kaki Ismail dia tatap, yang sekarang jadi tempat makam Ibrahim sekitar 3 kotak Pak kalau nanti ke sana. Maka lahirlah, memancarlah, terpancarlah, muncullah yang dinamakan dengan Zamzam. Zamzam, Zamzam. Berkumpullah yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Namun perjalanan kisah dari Nabi Ismail saudara. Maka menikahlah Ismail. Ibrahim datang kedua kali. Dia diam-diam datang Pak, nggak WA dulu sama Nabi Ismail, nggak teleponan dulu sama Nabi Ismail, nggak pakai Instagram dulu, nggak pakai WA inbox dulu segala macam. Kenapa? Dulu nggak ada masalahnya. Betul. Surat kalau dikirim yang ngantar siapa Pak? Mau burung hut-hut? Nggak ada juga. Betul. Diam-diam datang. Setiap kali nyampe ke tanah Mekah itu Ibrahim nggak ada, Ismailnya nggak ada. Yang ketemu adalah sama menantu. Betul. Sama menantu ini Pak. Ditanya Bapak Ibrahim itu jenggotnya panjang, ya kelihatan memang orang musafir sang pengembara. Terus bertanya apa si putri yang merupakan menantu, belum kenalan. Nah, emang dulu waktu nikah Ibrahim gimana? Syariatnya bukan syariat Muhammad Pak. Jadi belum wajib disaksikan, belum ada istilah walimah di saat itu. Kalau Nabi katakan syariatu qaumina laysa min syariatina, syariat umat sebelum kita bukanlah syariat kita, jadi susah Pak untuk membahasnya. Kalau sampai dipadankan, dijalankan syariat umat-umat dulu kepada kita, mati kita Pak. Kenapa? Musa sholatnya nggak seberapa. Kalau bernajis Pak, gunting pakai aja Pak. Kalau bobok di atas tanah, di atas sepatu yang runcing. Untung nggak syariatnya pakai kita maksudnya. Ibrahim syariatnya dikhitan ketika usia 80 tahun. Baca kitabnya Haidus Zaid. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, 80 tahun baru dikhitan. Cara khitannya nggak pakai gunting, pakai kampak Pak. Oh, ini tertawa ada di sini. Yang mau bayangin kalau kampak yang potong seberapa yang dipotong, pasti gini-gini. Untung syariatnya nggak diturunkan kepada kita saudara. Maka pertanyaan Ibrahim, kaifa ma'isyatukum? Ya kan? Bagaimana kehidupan kalian? Yang ada ucapan si istri ataupun menantu adalah hidup berat Pak. Bagaikan kerakat di atas batu, hidup sedang mati tak mau. Bagaikan debu di atas batu, diterbangkan angin yang berlalu. Ya kan? Kalau kata orang Medan, apa kaismanya turun potang, katanya begitu Pak. Maksudnya nyari cuma makan sore doang, kayak burung, kayak unggas. Berat Pak, mengeluh bawaannya, itu enggak. Ini enggak boleh menjadi menantu Pak. Ibrahim keberatan nih kalau dia belum memperkenalkan nama sang menantu. Kenapa? Ini cikal bakal melahirkan kakek-kakeknya Muhammad. Kalau neneknya seperti ini banyak keluhan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gak pantas dari neneknya Muhammad, betul gak? Karena apapun yang Anda miliki adalah hasil daripada orang tua kita. Mangga gak jauh jatuhnya dari jalannya, betul? Kalau bapaknya Mel Gibson, ibunya Michael Jackson, lahir anaknya Afidson. Artinya bagaimana? Bapak ibunya dulu bagaimana? Kalau bapak ibunya orang alim, insya Allah anaknya juga luar biasa jadi orang alim. Makanya ada yang bagus, ada yang gus, betul nggak? Itu berarti bapaknya juga kiai besar, masya Allah, ya kan? Kecuali kalau saya bukan bagus Pak. Nah, kalau nama saya yang Afandi Nasution Tantis, orang bilang kulitnya hitam manis. Kesukaannya kangkung yang ditulis dia sekalinya bulu tangkis. Bertamasya ke kota Bugis. Di sana bertemu dengan orang Perancis. Celana levis sedangkan hidungnya kempang kempis. Kumis tipis dan Afandi Nasution Tantis.
Ini kampak bukan sembarang kampak, ini kampak memotong kayu. Ini batak bukan sembarang batak, ini batak Melayu. Saudara kaum muslimin, maka saya bukan bagus. Kenapa? Karena saya anak petani, Pak. Lihat Ibrahim, anaknya juga jadi nabi, namanya Ismail dan Ishak, betul nggak? Nah, kenapa? Bapaknya Melkison, ibunya Michael Jackson, dan anaknya Rafiqson. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah bobot, bibit dan bebek itu memang sangat disarankan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada nikahnya yang tidak syarat, Pak. Jangan sembarang nikah sama cewek. Kenapa? Karena sekarang banyak cewek tapi cowok, betul nggak? Kalau cowok mati almarhum, Pak. Kalau cewek mati almarhumah, Pak. Kalau bukan cowok bukan cewek mati almanium, Pak. Serius. Beda, betul nggak? Makhluk jadi-jadian, betul nggak? Banyak yang begitu, maka lihat dulu. Jangan terpesona dengan kecantikan. Kenapa? Karena di akhir zaman yang kelas menengah, maksudnya setengah cowok setengah cewek, itu lebih cantik dari perempuan. Seperti Danny Boyce kalau ditaikan. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, ini nggak pantas. Maka Ibrahim cuma ngomong, baiklah kalau begitu. Kenapa nih? Bahasanya ada nggak pesan yang saya sampaikan kepada Ismail? Dia nggak tahu ini bapak mertua. Dia bilang, kalau saya pulang, ini ceritanya bukan cerita bohongan, Pak. Baca kitab Uqudul Najin karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau saya pulang, tolong sampaikan pesan saya kepada Ismail kalau dia pulang berburu, tolong diganti daun pintu. Daun pintu itu, Pak, yang ada palang ataupun kayu balok di pintu, ya kan? Itu tolong diganti maksudnya. Baik, amanah saya sampaikan. Begitu Ismail pulang, maka amanah pun disampaikan kepada Ismail. Tadi ada seorang bapak begini-begini, disuruh masuk gak? Enggak. Kenapa? Karena tidak kenal. Ditanya enggak? Enggak juga. Bagus. Terus yang kedua, dia ngomong siapa dia? Katanya dari negeri Syam. Aduh, itu bapak saya dalam hati Ismail. Apa amanah beliau? Katanya tolong diganti daun pintunya. Baik, kalau begitu saya ganti sekarang juga daun pintu. Apa tuh? Saya ceraikan kamu. Kenapa diceraikan? Bukan karena kejamnya Ismail, bukan karena Ismail gak punya cinta dan kasih sayang, bukan karena Ismail gak punya perasaan. Kenapa? Allah yang bilang ceraikan. Sebab rahim ini akan mengandung Nur Muhammad, yang kalau orang seperti ini tidak pantas dijadikan sebagai neneknya Rasulullah. Karena Muhammad syama'il, Muhammad insanul kamil, Muhammad itu manusia yang sempurna. Sampai Imam Al-Busairi mengatakan dalam burdahnya, Muhammadun bashar la kal bashar bal yaqutu bal Muhammadun bashar laisa kal bashar bal yaqutu bainal adar. Yang kata Syekh Ali dari hadisan, kalau bacaan ini kita bacakan di barat tempatnya Muhammad bashar la kal bashar bal yaqutu bainal adar, maka insyaallah Nabi pasti hadir di tempat ini, saudara kaum muslimin. Muhammadun bashar la kal bashar bal innahu kal yaquti bainal hajar. Muhammad manusia tapi bukanlah manusia biasa, tapi ibarat permata di atas tumpukan batu, saudara. Ada batu permata. Batu permata itu tak ada tandingnya dengan batu biasa. Maka itulah sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibacakan itu kata Syekh An-Naqsyabandi, maka insyaallah Rasulullah pasti hadir ke tempat majelis yang sangat mulia ini. Subhanallah. Saudara kaum muslimin, diganti itu daun pintu. Kenapa? Karena mengeluh, Pak. Kan ada ungkapan dalam kitab Syarhus Salikin ala Tariqat Sufiyah, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin juga karangan Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam. 6 perempuan, Pak, yang kalau punya yang anak ini bahaya nih. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini nih, yang di Solo, Bu. Cuma tadi di Solo, sekarang di sini. Siapa tuh? Yang 6 macam. Kalau ada karakter yang anak ini doakan Pak dapat hidayah ibu-ibu. Pertama, al-anana. Yang kedua, al-manana. Yang ketiga, al-hannana. Yang keempat, al-haddaqah. Yang kelima, al-syaddaqah. Yang keenam, al-barraqah. Kalau ini punya sifat karakter seorang ibu, seorang perempuan, ini bahaya, Pak. Cikal bakal masuk surga, tapi transit dulu di jahannamnya. Siapa tuh al-anana? Suka mengeluh. Siapa tuh al-manana? Suka mengungkit kebaikan. Siapa tuh al-hanana? Suka cerita tentang masa lalu, nostalgia cintanya sama orang lain. Contoh update status di WA, betul nggak? Yang nggak diupdate cuma satu, udah di PO. Kalau yang lain update
suami, lebih-lebih sekarang dalam pandemi corona, betul Pak? Kemudian al-barakah. Siapa tuh al-barakah? Yang misalnya nggak mau dia ngomel. Kemudian asyadaqah. Siapa asyadaqah? Yang kalau keluar tabarruj. Apa itu tabarruj? Mendapat pesona kemana-mana. Di samping suami bau Avidson, kalau keluar dari rumah suami bau Elvis Presley. Nih saya takut langsung surga nih. Nah, tapi bukan kami sendiri. Oh ini mah keluar Agustus ya, masya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ini sifatnya istrinya Ismail Pak. Ganti. Nikah yang kedua, datang lagi tahun depan. Sama ceritanya, ganti lagi. Sampai yang ketiga, saudara kaum muslimin, dari kabilah Jurhum, dari Arab. Karena dalam kitab Tarikhul Arab dikatakan aslul Arabi al-Yaman, asal Arab itu adalah orang-orang Yaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka negeri Mekah itu negeri pendatang. Betul. Negeri pendatang saudara, namanya Arab Mustaqrid namanya. Maka yang ketiga inilah yang selamat pernikahannya. Sebab inilah yang akan menjadi generasi menjadi kakek-kakek Nabi. Kita cerita sedikit saudara kaum muslimin. Kakek pertama Nabi yang Nabi ambil kepintaran otak kejeniusannya adalah kakek Nabi yang ke-14 bernama dengan Nador. Siapakah Nador itu? Dzu aqlin wa jamalin. Dia adalah orang yang cerdas jenius saudara kaum muslimin. Sampai diibaratkan zaman itu adalah Nabi Idris yang pada zaman kakeknya Rasul. Tahu siapa Nabi Idris? Luar biasa ya Pak ya. Dalam kitab Al-Awali wal Awakhir, bahwa orang pertama yang menjadi ahli falak adalah Nabi Idris. Orang pertama yang memakai sorban adalah Nabi Ibrahim. Orang pertama yang menjadi tukang jahit ayam itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Malakul maut merindukan Idris bukan karena ibadah tetapi saking pintarnya Pak. Sampai sekarang dalam kitab Nur Zalal karena Ahmad Al-Marzuki kila wa qala al-ulama yaquluna ba'dhum anna Idris ada dari ke-6, anna Idris ada dari ke-4. Itu adalah ikhtilaf para ulama muarrikh atau ulama akidah. Saudara kaum muslimin, karena pintarnya saudara. Kemudian kebijakan dalam bicara, cakapnya bicara. Dan nenek beliau yang ke-16 bernama Ilyas, sampai dikatakan dalam kitab Tarikh Indonesia, dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktum, dalam kitab Hayatul Muhammad kalangan Dr. Haika, itu adalah Luqmanul Hakim di zamanihi. Luqman Hakim pada zaman itu. Kemudian kakek beliau yang menjadi panglima perang, yang kalau ikut berperang tidak akan pernah kalah dan jadi seorang pecundang, adalah bernama Ma'ab namanya. Yani idza ja'a fil ghazwa faqad ja'a bin nasr. Kalau dia ikut peperangan dalam Bani Ismail, kalau dia ikut dalam peperangan, maka pasti pulangnya itu membawa kemenangan saudara. Itulah bobot bibit dan bebek. Maka turunlah kepada yang bernama Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Ya kan? Runtutan ceritanya adalah cerita Zamzam. Cerita Zamzam saudara. Kenapa? Dia adalah seorang siqayatul hajj, penerima orang-orang haji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun hari ini agak serang terlalu panjang. Pusinglah nama Abdul Muttalib. Bagaimana ini caranya? Dia bermimpi dalam 3 mimpi berulang-ulang bahwa ihfiru barrah, ihfiru taibah, ihfiru mandudah, yang artinya adalah apa itu barrah itu, apa taibah itu, apa mandudah itu dia tak tahu. Ditanya orang-orang kahin namanya, ternyata itu adalah nama lain daripada Zamzam. Maka berangkat ke Ka'bah, dia berdoa, nazarnya, Tuhanku, andai kau beri aku 10 anak laki-laki, wa idza balaghu, kalau mereka sudah baligh, maka 1 akan kusembeli sebagai persembahan kepadamu. Andailah kau perlihatkan dan tunjukkan kepada dosa-dosa. Ternyata anaknya dapat 10 Pak. Yang paling gede namanya Hadis, paling muda namanya adalah Abdullah, anak paling bontot Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dibuatlah Qur'an. Apa itu Qur'an? Dikocok kayak arisan, undian lah maksudnya ya. Siapa nih yang cikal bakal disembelih? 10 kali berturut-turut. Yang keluar adalah nama Abdullah. Orang tahu Abdullah itu orang luar biasa kan. Gantengnya Abdullah dalam sejarah. Coba baca tadi di Indonesia. Kalau dia jalan Pak, itu kepala perempuan dari jendela itu keluar semua. Saking terpesona sama Abdullah, saking gantengnya. Luar biasa kan? Nah sehingga bagaimana nih? Baik Abdul Muttalib, jangan kamu sembelih anakku Abdullah.
Sebab dia adalah primadona kami di kota ini. Daripada Abdullah yang kau sembelih, mendinglah kau sembelih itu anak-anak tadi banyak, kata dia. Sampai begitu orang-orang cintanya Abdullah, sehingga berangkat ke negeri Syam. Ada seorang kahin, ada seorang munajim, ada seorang dukun di sana, ahli nujum secara falak. Maka diadakan lagi Quran yang Abdullah dengan 10 ekor unta. Ternyata masih kalah lagi, Abdullah yang keluar akan disembelih. Tambah lagi 10, tambah lagi 10, berjumlah 100 ekor unta. Barulah keluar yang bernama nama unta, bukan Abdullah yang keluar, saudara. Maka disembelihlah ini unta. Di mana? Di Ka'bah, di depan berhala yang bernama Das dan Naina, tempat penyembelihan persembahan di sana. Dan satu disembelih khusus dibawa ke rumah Wahab, itulah bapaknya Siti Aminah. Usia Abdullah adalah usia pernikahan. Sambil dituntun tangannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dituntun tangan. Tiba-tiba sebelum sampai ke rumah Siti Aminah, ada seorang perempuan yang bernama Qutainah. Siapakah Qutainah ini? Saudari daripada Waraqah. Siapakah Waraqah ini? Paman daripada Khadijah al-Kubra. Dan dia berkata, wahai Abdullah, mau kemana? Oh, saya mau ikut bapak saya, mau lamar Aminah untuk jadi istriku, kata Abdullah. Jangan lamar Aminah, wahai Abdullah, nikahi saya. Kalau kamu nikahi saya senangkan kamu seumur hidup. Kamu gak bakal pernah merasakan kemiskinan. Saya cuma sekedar patuh ke orang tua saya. Baik kalau kamu gak mau, kutunggu dudamu, katanya begitu, Pak. Saking dalamnya cintanya, sampai tunggu duda, saudara kaum muslimin. Maka terjadi pernikahan. Dan pada saat Qutainah bicara, dia mengatakan, wahai Abdullah, engkau ibarat kemintang di cakrawala, engkau ibarat matahari di siang hari. Ketampanan dan keelokan tidak pernah kutatap seperti indah dan elokmu. Apa kira-kira jawabnya, Pak? Karena Nur Muhammad sedang berada pada sulbi Abdullah. Ketika terjadi pernikahan di sore hari, malamnya terjadi hubungan badan, maka besoknya ketemu lagi dengan si Qutainah ini, si Abdullah. Wajahnya sudah berubah menjadi manusia biasa. Dan Qutainah mengatakan, mana cahaya kemarin yang kutatap di wajahmu? Ternyata hubungan pertama dengan Siti Aminah, bahwa Nur Muhammad itu sudah pindah ke dalam rahim Siti Aminah, saudara kaum muslimin. Makanya beliau bermimpi ketika mengandung Rasulullah, cahaya matahari bahkan rembulan masuk ke dalam rahimnya. Ibu-ibu zaman sekarang kalau mengandung, mimpinya luar biasa, dikejar pocong, Pak. Beda ya, mimpinya ini bagus gitu, luar biasa. Aminah mimpinya begitu. Nur Muhammadnya sudah pindah, lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dikatakan oleh Hasan Al-Thabit, wa ahsanu minka lam taraqatu aynun wa ajmalu minka lam talid nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ahsanu minka lam taraqatu aynun. Keelokan yang kau miliki Muhammad, setiap mata tidak pernah melihat seperti eloknya. Wa ajabalu minka lam talid nisa, ketampananmu Muhammad, setiap perempuan tidak pernah melihat seperti tampanmu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau dilahirkan sedikit pun tidak memiliki cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan kau diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Subhanallah. Pak, dulu kalau boleh milih, Pak, saya cuma mau hitam, Pak. Nggak mau hitam, betul nggak? Pengen hidung mancung, pengen tinggi semampai, pengen gede mau kayak orang Arab, betul nggak? Tapi ternyata ketika bagi-bagi hidung mancung kita lagi nggak ada, Pak. Itu yang bagian. Hidup memang nggak menjanjikan pilihan gitu loh. The life is a choice. Hidup itu bukan sebuah pilihan maksudnya gitu. Rasul sempurna, makanya namanya Syama'ilul Muhammadiyah. Namanya adalah Insanul Kamil, saudara kaum muslimin. Terlahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Mana rahmatnya kepada sekalian alam? Tadi Abu Ya sudah membahas sedikit. Nikmat terbesar adalah nikmatnya lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Kenapa? Karena lahirnya Rasulullah kita bisa mengenal Islam. Lahirnya Rasulullah, Ka'bah itu Allah Ta'ala ciptakan. Sampai dalam kitab Mafahim Yajibu An-Nusa'ah, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi mengatakan bahwa manakah lebih mulia, Muhammadkah atau Ka'bah? Nabi beliau katakan Abu Ya bahwa Muhammad lebih mulia daripada Ka'bah. Kenapa? Karena mulianya, karena Nur Muhammad adalah sumber penciptaan, sementara Ka'bah
karena diciptakan daripada dunia Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Maka kita ambil sedikit Pak dalam maulid ini. Sejarah kelahirannya sudah sempurna. Ini kita mau ngambil apa Pak? Ya kan? Kita mau ngambil dari sebelah mana nih? Semuanya ini adalah cerita maulid. Oke, saya kasih satu contoh. Kita ambil dari maulidnya Rasulullah tentang sholatnya. Berarti sholat antum harus seperti sholat Nabi, betul? Ya Pak, betul nggak? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat sebagaimana aku melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Nabi itu nggak pernah berarti dalam sholat Pak. Ini kadang-kadang mentang-mentang jadi imam, mentang-mentang hafal surah Yasin dibaca, betul nggak? Makmumnya sambil pinggang Pak di belakang beratan, betul nggak? Gak ada yang begitu. Baca kitab Syama'ilul Muhammadiyah, baca kitab Bukhari. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu fi salatihi. Rasul itu meringankan dalam salat. Ini. Yang kedua, perlu kita contoh dalam maulid Nabi ini salatnya Rasulullah. Soal bacaan Al-Fatihah, tasdid gak boleh salah, gak boleh hilang dalam Fatihah. Baca kitab Bidayatul Hidayah. Karena Imam Al-Ghazali disyarahkan Syekh Nawawi bahwa tasdidnya ada 12 tasdid, satu pun gak boleh ada yang ketinggalan. Maka kalau salah contoh, alhamdulillah kecil menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan hak kecil segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah Allah itu punya permulaan, berarti Anda menanggalkan sifat Allah mukhalafah lil awalin, maka terjadi praktek syirkul khafi dalam hati Anda, saudara. Itu bagian maulid, Pak. Bukan hanya sekedar cerita tentang Nabi. Kalau Nabi katakan dan faman ahabbani faqad ma'i fil jannah, betul enggak? Kita peringati maulid ini, ambil hikmahnya saudara. Coba saya minta kepada Bapak Ibu-ibu yang suka nonton kepada program, yang suka buka kepada channel YouTube, betul enggak? Jangan mau terkontaminasi kalau ada yang bilang enggak ada peringatan maulid, oke? Setuju? Jangan ikut-ikutan Pak, pertahankan maulid Pak. Kenapa? Banyak ulama yang berakwal dalam peringatan bulan maulid Nabi. Saya katakan Pak, dalam kitab Al-Maulid Akbar ala maulidi au ala maulidi Sayyidu Walidi Adam, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, halaman 5 sampai halaman 7 Pak. Abu Bakar mengatakan, "Man 'azzama maulid Rasul faqad rafiqi fil jannah." Siapa yang memperingati maulid Nabi, karena akan jadi temanku dalam surga, kata Abu Bakar. Subhanallah. Maka bapak-bapak ibu masuk surga semua ya. Ibu-ibu masuk surga juga. Bu mau masuk surga enggak? Cepat apa lambat Bu? Aduh, banyak dulu. Karena mati Bu baru masuk surga. Berarti kalau nggak cepat-cepat harus mati cepat juga. Pelan-pelan santai mati hati Bu. Alun-alun kalau kata orang Jawa atau kenapa, betul nggak? Dapatnya cuma itu doang, masuk lagi. Ojatin dia mustadon kan syaitan. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimahumullah. Itu Abu Bakar yang ngomong. Umar ngomong dalam kitab yang sama. Man 'azzama maulid Rasul, yang membesarkan maulid Nabi, faqad faza wa ahya bil iman. Maka dia telah menghidupkan Islam dan iman. Utsman berkata, man 'azzama maulid Rasul, yang memperingati maulid Nabi, faqad syahida fi Badr wa Hunain, maka dia terhitung mati syahid pada perang Badar dan Hunain. Sayyidina Ali berkata pada kitab yang sama, man 'azzama maulid Rasul lam yakhruj min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Yang memperingati maulid Nabi, terlebih orang yang ikut berpartisipasi pada peringatan ini, panitia-panitianya maksudnya, subhanallah, maka mereka adalah orang yang meninggalkan dunia membawa iman, masuk surga tanpa ada hisab dari Allah. Berarti ini panitia-panitia luar biasa. Jangan panitia, tukang kamera juga masuk surga. Subhanallah, ya kan? Luar biasa. Ayahanda ibu yang dikatakan Allah subhanahu muslimin, maka istiqomah dalam maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pembahasan kita ayahanda ibunda, jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik, maulid kita ambil salatnya Rasulullah, karena sallu kama ra'aitumuni usolli, bacaan Fatihah jangan salah. Satu lagi Pak, dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka dengan tasydid, kalau tasydid hilang jadi takhfif, kalau takhfif hilang, kalau iyyaka kepada Allah kami menyembah, kepada Allah kami minta tolong.
ila du'i syamsi, kepada cahaya matahari kami minta, cahaya matahari kami minta. Bagaimana sholat akan menjaga dari kejahatan dan kemungkaran? Betul. Sholatnya ada salah Pak. Di mana doanya Allah Ta'ala dijawab, sholatnya ada nggak benar. Makanya cara ilmu itu bagian daripada maulid Nabi. Kemudian dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah yang disuruh dalam madhab Syafi'i, ketika ucapan asyhadu an la ilaha illallah, bukan tangan diluruskan, bukan juga diacungkan ke atas, apalagi digerak-gerakkan. Jangan begitu, bukan. Betul. Tapi agak mundur ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah begini, karena ikut sujud. Baru kemudian asyhadu anna Muhammad masuk indung, jempolnya di bawah Pak, sambil memperlak, sambil melihat perakaban tangan ke sini. Ini hukumnya sunnah yang dicontohkan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian daripada maulid Pak. Makanya bicara tentang maulid itu panjang ceritanya. Bukan hanya cerita tentang kelahiran Nabi saudara kaum muslimin. Itu cerita daripada maulid. Satu lagi, ini terakhir kita yang 2012 ya. Satu lagi ya. Nabi dalam sejarahnya dibelah hatinya yang namanya satu saudara. Hati Rasulullah dibelah. Itu 3 kali. Satu, ketika beliau di rumah Halimatus Sa'diyah. Kedua, ketika beliau akan dilantik jadi Rasul. Ketiga, ketika akan dibangkit atau akan diangkat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiba, dicuci pakai Zam-Zam saudara kaum muslimin. Udah pernah minum Zam-Zam enggak? Itu air karomah, itu air mukjizat, itu air berjasa. Karena air itulah yang telah mencuci batin Rasulullah dibelah sebanyak 3 kali. Saya kan belum pernah kelokan Pak Ustaz, jadi nggak pernah dapat Zam-Zam Pak. Terus saya kan nggak bisa beli ke Empang Pak, karena mahal harganya, 5 liter harganya 420 dulu Pak. Saya kasih ilmu Pak, saya ijazahkan lagi di semuanya ya. Saya ijazahkan nih, nanti kalau saya bilang ajar sekulakum, karena ini bagian contoh daripada maulid maksud saya. Saya nggak mau Pak cerita maulid hanya sekedar cerita, tapi kita membahas filosofi maulid kelahiran dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih satu contoh Pak. Ini kan air mukjizat, betul nggak? Ini air mukjizat. Ini air yang luar biasa. Sampai kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuriba. Air Zam-Zam itu sesuai dengan hajat kita apa yang kita inginkan. Pengen jadi orang kaya, minum Zam-Zam. Pengen jadi orang hebat, minum Zam-Zam. Pengen jadi haji, minum Zam-Zam. Pengen nikah, minum Zam-Zam. Kalau haus, Zam-Zam juga, betul nggak? Kalau jangan Pak. Oh, Zam-Zam. Zam-Zam Pak, ini juga Zam-Zam Pak, insya Allah. Merek aku. Betul. Tapi bisa jadi Zam-Zam. Saya jazakin ilmunya Pak, karena ini bagian daripada maulid Nabi. Syakus Sodari dalam sejarah pembelahan batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dicuci 3 kali Zam-Zam dengan Zam-Zam oleh malaikat Jibril dan malaikat yang Allah Taala utuskan jadi delegasi. Maka setiap air putih yang ada di hadapan kita jadi Zam-Zam. Ilmunya saya terima dari guru kita insya Allah, namanya adalah Hababah Syarifah Nur Al-Haddad. Beliau adalah istrinya daripada Habib Umar Al-Hafidh. Tahu ya Habib Umar ya? Tahu ya Habib Umar, pernah dengar? Istrinya namanya Hababah Syarifah Nur Al-Haddad. Dijelaskan dalam kitab Thalabus Syifa yang dikarang Ahmad Mutamin Bashirwan. Dan sanad saya khusus dari beliau insya Allah, setiap air yang akan kita minum berubah menjadi Zam-Zam dengan izin Allah Ta'ala, tapi dengan membaca ya ma'u Zam-Zama yukrimukas salam. Itu baca ya ma'u Zam-Zama yukrimukas salam. Coba diikuti semua. Ya ma'u Zam-Zama yukrimukas salam. Kalau diartikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wahai air Zam-Zam menyampaikan mengucapkan salam kepada Allah. Maka dengan izin Allah, menurut Syarifah Hababah Al-Haddad An-Nur Al-Haddad, istri daripada Habib Umar, insya Allah apapun yang kita minum kecuali tuak ya atau baygon, maksudnya air putih kita minum itu akan berubah menjadi Zam-Zam insya Allah. Itu bacaannya Pak. Nanti tolong ditulis atau saya tulis, nanti saya kasih sama Bang Khidir. Mohon dibacakan di rumah, mohon kasihkan ke istri, mohon kasihkan ke keluarga. Ini adalah inti daripada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita maulid tidak sekedar ketawa-ketawa doang Pak, bawa ilmu ke rumah, betul nggak? Iya dong.
Nanti saya jazahkan sekarang ya. Kalau saya katakan ajas lakum, tolong dijawab dengan qabiltu supaya sanad silsilahnya nyambung sama yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajas lakum, qabiltu. Ajas lakum, qabiltu. Qabiltu. Ajas lakum, qabiltu. Alhamdulillah. Nanti saya catat insyaallah, saya kasih nama siapa? Abang Ucok. Besok warungnya diganti jadi Alfa Ucok. Ya. Biar nggak kayak Alfa Midi lagi maksudnya, itu ada Alfa Ucok. Bang nanti besok. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu saham sampat. Sebelum beliau itu usia 4 tahun, ini kan disembunyikan Siti Aminah. Di mana? Di rumah Khalifatus Sa'diyah. Kenapa? Sebab takut ini diincar oleh orang-orang Yahudi di Mekah. Mereka sudah baca dalam kitab. Bahkan lagi seorang nabi yang memporak-porandakan akidah dan keimanan mereka, sehingga mereka mencari dan akan membunuh yang bernama Muhammad. Disembunyikan di sebuah perkampungan Khalifatus Sa'diyah. Ketika usia 4 tahun, saat main-main dengan saudaranya yang bernama, satu sejarah mengatakan Tomroh, maka Nabi dijemput oleh 2 orang. Fasyuqqa sadruhu, hatinya dibelah dan dikeluarkan 2 macam penyakit. Pak, ini yang harus kita ingatkan. Bapak kalau mau sholat, hilangkan dulu yang 2. Ibu kalau mau puasa, hilangkan dulu yang 2. Kalau hati Anda punya sifat 2 ini, maka sholat tidak akan mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Kebaikan apapun kita lakukan tidak akan ada arti dan maknanya, sebab hati kotor, Pak. Jantungnya bocor, di dalam ada najis, di dalam ada kotoran. Apa nih yang 2 macam? 2 macam inilah yang menjadi maksiat batin. Kalau dalam tasawuf namanya awaikul ubudiyah menurut Imam Al-Ghazali, tapi dasarnya ada 2, saudara kaum muslimin. Dalam Al-Quran surat Saffat dikatakan, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuha. Musa bisa munajat di Tur Sina karena hatinya dibelah, dicopotkan 2 perkara. Nabi Isa bisa menjadi ruhullah, diangkat ke langit karena hatinya dibelah, dicopotkan 2 macam, dimasukkan iman dan takwa. Mana yang 2 macam? Ini yang dicabut dari hati Rasulullah 3 kali berturut-turut. 3 kali maaf. Usia 4 tahun, ketika usia 40 tahun, dan ketika dalam peristiwa Mi'raj. Mana yang 2 bersihkan dari hati kita dalam Al-Quran? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuha. Tanggalkan kedua sandalmu, sesungguhnya kamu berada pada tempat yang suci. Artinya, kalau yang 2 itu ada di hati, hati Anda ada sandal, Pak. Kalau kita pakai sepatu, pakai sandal itu akan nyedot najis, betul? Akan nyedot kotoran, betul nggak? Maka nggak boleh pakai sandal ke masjid. Artinya, hati kita itu diibaratkan masjid. Maka buka sandalnya kalau masuk ke masjid, bersihkan hatinya dari 2 sandal. Sandal pertama adalah ananiyah. Sandal kedua adalah hubbud dunya yang efeknya karahiyatul maut. Sandal pertama adalah ananiyah, sifat keakuhan. Inilah lambang takabur, betul. Merasa sok yang paling jago, sok Gatot Kaco, betul nggak? Sok jadi Mirot Sabren, betul nggak? Sok jadi Beri Prima, sok jadi Elvis Sukresi, sok yang paling kaya lah pokoknya. Asal jangan sok jadi Fir'aun, bahaya. Sok jadi korun, bahaya, betul nggak? Sok jadi ulama, bagus. Tadi itu dibahas kamu ya. Hancur agama Pak kalau ada 3 perkara, betul nggak? Dalam Bukhari Afakuddin Halal, penyebab agama ini hancur 3 perkara. Pak, pertama, karena banyaknya orang alim yang hidup di atas agama, bukan menghidupkan agama. Yang kedua, ketika pemimpin adalah luka bin luka. Apa itu luka bin luka? Luka bin luka itu adalah pemimpin yang tidak memikirkan rakyat. Yang ketiga, wujud tahilin jahil, banyak orang yang sok pintar, hafal 2 hadis katanya jadi fakar, betul nggak? Padahal fakar sama fakir tipis bedanya, betul nggak? Tapi ngakunya adalah fakar, itu juga banyak terjemahan. Itu juga ceramahnya kalau lihat YouTube, kalau lihat laptop, kalau baterainya habis itu juga habis. Itu sok pintar, hancur agama kalau ada yang begitu. Maka datang kepada ulama-ulama seperti Ayahanda Syekh Saifuddin, datang kepada ulama seperti Ayahanda Abu Yang Rabbi, guru kita Abi Abdullah Al-Munayf, datang kepada ulama seperti Ustaz Alawi, Masya Allah 10 tahun di Mekah, luar biasa. Sanad beliau, hadis beliau nyambung sama Abu Sita, nyambung sama Rasulullah, Pak. Dalail beliau nyambung sama Rasulullah. Subhanallah, datang ke tempat beliau, insya Allah barakah, mudah-mudahan luar biasa. Amin. Ya Rabbal. Maka saya meminta main pada itu semua, berniatlah menuntut ilmu sampai mati, selesai. Kalau sudah mati baru selesai. Dalam hadis Nabi Muhammad bin Hibban Tirmizi,
Orang yang tidak meninggalkan wasiat maka tidak akan diajak bicara, kata Nabi. Sahabat bertanya, emang orang mati itu bisa bicara ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang mati itu seperti kita hidup, yang suka kunjungan silaturahmi akan saling mengunjungi di kuburnya, yang suka majelis ilmu Allah kirim ustaz ke kuburnya, yang suka majelis ilmu Allah kirim kiai ke kuburnya. Coba baca dalam kitab Mustadrak Imam Ahmad dan dalam Sunan Tirmidzi, saudara. Maka kalau bapak dan ibu pengen bahagia di kuburnya, maksudnya saudara kaum muslimin, amalkan dan selalu Anda menuntut ilmu, karena itulah yang diajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat pertama, wahyu pertama, bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan sedekah, bukan zakat segala macam, tapi iqra. Betul, iqra. Dijawab Nabi, ma'ana. Jawabnya apa? Ma'ana biqa. Kalau diartikan apa artinya? Saya tidak bisa itu kan perintah menuntut ilmu, Pak. Tapi dalam sebagian tafsir, seperti tafsir yang lain Al-Qurtubi contoh, ya kan, itu bukan aku tak bisa membaca, itu hanya kalau diartikan dengan manafiyah aku tidak bisa membaca. Tapi kalau diartikan dengan ma istifhamiyah, apa yang harus aku baca? Maka apa yang harus aku baca? Perintah menuntut ilmu, saudara kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Maka jelas inilah murid Rasulullah, semua diajarkan kepada kita. Semua diajarkan kepada kita. Oke, soal romantisnya Nabi, kita lihat Nabi itu nggak pernah nyakitin Aisyah. Nabi itu nggak pernah nyakitin Khadijah, betul? Kalau Nabi minum, kalau Siti Aisyah minum, maksudnya pernah Nabi pulang dari musafir. Ini romantisnya Nabi. 14 hadis yang cerita tentang romantisnya Nabi dalam cinta. Jadi kalau murid itu ada episode cinta, Pak. Kita khusus bikin pengajian, judulnya Maulid Nabi, bicara tentang episode cinta. Itu bisa kita bahas semuanya, Pak. Ini kan susah kita mau bahasnya dari segala sisi kan, tapi dikit-dikit kita ambil lah, insyaallah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ataitu inaan ila Nabi," ketika aku datangkan satu wajanah kepada Nabi. Rasul pulang dari musafir, haus, dahaga Nabi, diambil minum, saking bahagia, saking gerahnya, itu dikasih minum teh manis tapi yang diisi bukan gula, Pak. Yang dikocok bukan gula tapi masukin garam, betul nggak? Grogi saking cintanya sama Nabi, grogi saking rindunya sama Nabi. Susah emang kalau bicara cinta, betul nggak? Makanya istilah mengatakan al-hubbu la yaqtulu al-ashya. Cinta tidak akan pernah membunuh sang rindu. Lakin yuju bainal hayat wal maut. Tapi cinta akan membuat sang rindu hidup di antara bernafas di antara hidup dan mati. Serius. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, al-hubbu kal harabi tashal an tash'alaha wa tas'ab an takhbadaha. Cinta ibarat kendaraan perang, gampang mau jalan namun susah untuk kau berangkat. Maka jangan bermain cinta, Pak. Jangan bermain cinta, apalagi poligami. Tapi kalau takdir, lanjut saja. Ya kan? Gak ada niat, tapi kalau ada kesempatan, oke juga, betul nggak? Kata Bang Nafi kan begitu, saudara. Bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Sekarang mau takdir al-madhabnya Bang Nafi. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, lihat dalam hadis Nabi riwayat Aisyah, dalam kitab Mustadrak Imam Ahmad, hadis pertama yang menceritakan betapa romantisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajarin Pak di rumah ya, amalkan Pak ya. Ini bagian dari para murid. Ketika Rasulullah pulang musafir, girangnya Aisyah luar biasa, tangannya Aisyah luar biasa, minta minum, dikasih minum. Saking girangnya bukan gula yang dikocok yang diaduk, Pak, tapi dikasih garam. Karena antara garam dan gula susah untuk dibedakan, apalagi orang yang sedang merasakan jatuh cinta, betul nggak? Betul nggak? Makanya love is blind, cinta itu adalah buta. Luar biasa, Pak. Sama dengan perasaan Zulaikha. Setiap kali ketika dia merasakan cinta sama Yusuf, lihat terus ke langit. Orang bilang Zulaikha jangan lihat ke langit, lihat ke bawah dong. Siapa tahu Yusuf lewat mengobati rasa rindu kamu. Kata Zulaikha dalam kitab Mukasyaful Qulub karangan Al-Ghazali, "Lau kuntu ra'aitu nujuma la ra'aitu isma Yusuf maktubun fi nujum." Meskipun mataku melihat bintang, melihat langit, tapi yang melihat adalah nama dan wajah Yusuf terlukis di bintang-bintang. Ini yang dikatakan Evita Mala, mau makan bulat kamu, betul? Aulah punya lagu. Ku menangis karena rindu, ku bersedih karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu,
Aku rindu padamu. Oh, luar biasa. Suara bagus ya. Bagus loh suaranya. Aduh, otak impak masuk. Saudara muslimin dan muslimat rahimakumullah yang dimuliakan